Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabila Rahmadani dengan NIM 2023 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik teman-teman, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai materi 7 hingga materi 14. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Materi pertama kita itu ada joint product versus by product. Nah, joint product ini merupakan produk gabungan, adalah produk-produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dalam satu proses produksi dan memiliki nilai yang hampir sama. Biaya produksi dialokasikan ke masing-masing produk secara proporsional. Kemudian ada by product. By product atau produk sampingan adalah produk dengan nilai yang relatif kecil yang juga dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama. Biasanya tidak dikendalikan secara ketat dan nilai ekonominya lebih rendah, namun tetap perlu diidentifikasi dan dikelola. Selanjutnya kita masuk pada materi just in time. Nah, menurut Ishak tahun 2010, secara sederhana mendeskripsikan just in time hanya permintaan unit yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan. Dengan logika dasar pemikiran just in time adalah tidak akan ada yang diproduksi sampai produk itu dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya mengenai material controlling. Nah, material controlling atau pengendalian persediaan adalah suatu aktivitas yang menetapkan besar persediaan yang diperhatikan keseimbangan antara besarnya persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang ditembulkan. Pengendalian persediaan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dalam menentukan tingkat persediaan, waktu pembelian, kualitas persediaan yang harus disediakan menurut Harjanto tahun 2015. Kemudian kita masuk pada materi labor controlling. Labor controlling adalah proses pengendalian dan pengelolaan tenaga kerja dalam satu organisasi yang bertujuan untuk memastikan penggunaan tenaga kerja dilakukan secara efisien dan efektif. Labor controlling mencakup pemantauan dan peraturan biaya tenaga kerja, produktivitas, serta evaluasi tenaga kerja atau sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian kita masuk pada factory overhead controlling. Nah, definisi pengendalian biaya overhead pabrik atau pengendalian biaya overhead pabrik merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah internal yang dilakukan perusahaan dalam usaha meningkatkan efisiensi produk. Menurut Wijaya, pengendalian merupakan usaha dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya mengenai departemen biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman, departementalisasi atau biaya overhead pabrik adalah proses membagi pabrik menjadi departemen-departemen atau pusat biaya yang lebih kecil untuk tujuan mengalokasikan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Tujuan utama dari departementalisasi biaya overhead pabrik adalah untuk mengendalikan biaya dan penelitian penentuan harga pokok produksi. Kemudian kita masuk pada penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, penetapan sistem biaya standar dapat diartikan sebagai ukuran dalam satuan rupiah tertentu yang dipakai untuk patokan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, analisis varian menurut Samrin tahun 2012 merupakan suatu selisih biaya berupa harga dan kualitas antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dinamakan dengan varians.
Nah, kita masuk nih pada materi terakhir mengenai analisis biaya pemasaran. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, biaya pemasaran mencakup semua pengeluaran perusahaan untuk merangsang permintaan terhadap produk atau jasa, termasuk pengeluaran untuk iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, kegiatan public relation, dan distribusi. Nah, ada metode-metode analisis biaya pemasaran. Nah, yang pertama itu ada marketing cost to sales ratio, kemudian return on marketing investment, kemudian activity based costing, kemudian ada analisis dan interpretasi, kemudian manfaat pendekatan ABC. Nah, yang terakhir ada customer lifetime value. Baik, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian untuk menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.